Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku yang solih dan solihah? Masih tetap semangat ya. Kita kembali lagi di pelajaran tematik. Kita sudah masuk tema 4D, berbagai pekerjaan ya. Di sesi kedua ini kita sudah masuk ke pembelajaran 5. Sebelumnya bagi yang belum mengambil buku paket, belum mengambil buku alat tulisnya, segera diambil alat tulisnya, baik itu pulpen, pensil, penghapus, tip X ataupun stabilo. Pokoknya disiapkan alat tulisnya ya. Kita akan belajar bersama-sama di sini. Kita buka buku paketnya di pembelajaran yang kelima, halaman 64 ya. Di sini ada tentang ayo berdiskusi. Langsung bunyinya ya. Pada akhir pekan, keluarga Nina selalu meluangkan waktu untuk bekerja sama. Membersihkan kebun di rumah mereka. Sisa lahan di rumah Nina dimanfaatkan ayah untuk menanam berbagai jenis tanaman seperti jahe, cabai, dan tomat. Sebagian hasil kebun ini dijual ayah ke pasar. Tahukah kamu jenis kegiatan ekonomi apa yang dilakukan oleh ayah? Tadi sudah dijelaskan ya bahwasannya ayah Nina ini menanam tanaman dan juga langsung menjualnya ke pasar. Jadi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh keluarga Nina ini yang pertama adalah produksi. Yang kedua adalah distribusi. Ya, jadi ada dua. Bunda nggak tahu nih keluarga Nina mengkonsumsi juga atau tidak, karena di sini tidak dijelaskan. Jadi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh keluarga Nina adalah produksi dan juga distribusi. Pekerjaan apa saja yang terlibat dalam kegiatan tersebut, mulai dari mengolah tanah kebun hingga tanaman tersebut dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, kalau ini coba kalian lihat, identifikasi sendiri coba. Pekerjaan apa yang terlibat dalam kegiatan tersebut? Situ sudah ada ya gambarnya ya. Kalian tinggal pindahkan saja di sini di buku paket kamu. Nggak usah banyak-banyak, ada 3. Sebutkan 3 saja. Memang ada 3 di situ. Langsung saja kita ke bawah, halaman 64 masih. Ayo berdiskusi. Menjelaskan hasil identifikasi tentang kegiatan ekonomi dan berbagai pekerjaan yang terkait di lingkungan sekitar. Kita akan mengidentifikasi tentang kegiatan ekonomi dan berbagai pekerjaan yang terkait di dalamnya. Di beberapa wilayah di Indonesia, jagung dikonsumsi sebagai makanan pokok pengganti nasi. Memang di beberapa daerah yang ada di Indonesia ini, dia makanan pokoknya atau makanan utamanya itu bukan nasi, tapi yang lain. Ini adalah salah satunya adalah jagung. Salah satu daerah yang masyarakatnya mengonsumsi jagung adalah Desa Weluli, Belu, Nusa Tenggara Timur. Ternyata di NTT ini, khususnya di Weluli ini, dia menjadikan jagung ini sebagai makanan utamanya, sebagai makanan pokoknya. Jagung diolah menjadi bubur yang disebut jagung bose. Jagung bose biasanya dimakan bersama lauk berupa daging atau ikan. Ya, jadi jagung ini dijadikan makanan utama atau makanan pokoknya. Langsung ke halaman berikutnya. Halaman 65. Tahukah kamu bagaimana ikan yang ditangkap nelayan dapat sampai ke meja makanmu? Coba. Siapa di sini yang suka ikan? Ayo. Ikan itu banyak proteinnya loh ya. Banyak vitaminnya. Nah, tahukah kamu pernah tidak terpikir oleh kalian, ikan ini dari mana ya? Kok tiba-tiba ada di meja makan, ada di piring kamu? Nah, ini awalnya dari mana sih? Kok bisa ada di sini? Gitu. Pekerjaan apa aja yang terlibat di dalamnya? Nah, ikan ditangkap dari laut, sungai atau danau oleh nelayan. Awalnya ikan ini ditangkap oleh nelayan.
Perhatikan proses distribusi ikan dari nelayan ke konsumen berikut. Ini proses distribusi. Yang pertama yang A, ikan ditangkap oleh nelayan. Awalnya ikan-ikan tersebut ditangkap oleh nelayan. Kemudian ikan-ikan tersebut dibawa ke pasar menggunakan mobil pick up atau truk ya. Setelah itu sesampainya di pasar, ikan-ikan tersebut dijual atau dilelang bisa ya. Dijual oleh pedagang ikan. Nah, setelah dijual, dibeli oleh konsumen. Ikan tersebut kemudian diolah menjadi ikan goreng yang siap dikonsumsi. Ikan dapat diolah menjadi apa saja ya, tidak hanya digoreng. Bisa dengan dipepes atau dibalado, macam-macam ya, sesuai selera. Nah, ini adalah yang Bunia tekankan di sini, ini adalah proses distribusi, merupakan salah satu kegiatan ekonomi. Kemarin sudah Bunia jelaskan ya. Nah, salah satunya kemarin adalah nelayan, dan yang satunya lagi adalah petani. Di sini dijelaskan tentang nelayan. Nelayan merupakan salah satu jenis pekerjaan yang banyak dilakukan masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai. Nah, rata-rata atau mayoritas sebagian besarnya penduduk yang tepat tinggalnya di daerah pesisir pantai itu memang sebagian besar sebagai nelayan. Nelayan menggunakan perahu untuk berlayar. Perahu dibuat dari kayu, sedangkan jaringnya dibuat dari benang nilon. Kayu dan benang nilon merupakan contoh sumber daya alam. Kayu merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui, sedangkan nilon merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Coba kalian garis bawahi bacaan pentingnya tadi. Kayu merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui, sedangkan nilon merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Di garis bawahi ya nak ya. Ayo diskusikan bersama temanmu. Nah, ini kita lewat. Kita langsung ke halaman berikutnya. Halaman 66, pertanyaan yang atas pun kita lewatkan saja. Kita langsung ke bawah. Ayo berkarya. Kalian beri label di situ SBDP, mata pelajaran SBDP ini ya. Kalau yang tadi di halaman 64 ayo berdiskusi, ini IPS. Kegiatan ekonomi itu masuk ke mata pelajaran IPS. Menyajikan hasil apresiasi terhadap hasil karya seni menggambar. Apresiasi itu adalah penilaian. Kita sudah pernah pelajari ini ya. Kemarin pun kita sudah mempelajari teknik-teknik atau cara-cara menggambar 3 dimensi yang baik dan benar ya. Kamu telah menggambar dengan teknik menggambar 3 dimensi. Sekarang waktunya untuk menunjukkan hasil karyamu kepada warga sekolah dalam bentuk pameran. Apa saja yang harus kamu lakukan untuk mempersiapkan pameranmu? Sayangnya kita sedang pandemi, kita sedang belajar jarak jauh, jadi untuk pameran kita lewatkan terlebih dahulu, kita skip ya. Jadi nanti hasil karya kamu yang sudah kamu gambarkan di halaman, kalau nggak salah halaman 48 ya, itu Bunia langsung nilai saja. Sekarang kita langsung ke halaman berikutnya. Halaman 67 ini juga masih tentang sambungan halaman 66 tentang penilaian dari pameran. Kita lewatkan saja. Langsung ke halaman 68. Kamu sudah melakukan sebuah pameran hasil karya menggambar. Kamu juga sudah mengapresiasi hasil karya dalam pameran tersebut. Sekarang lakukan apresiasi secara mandiri. Nah, ini pun tidak bisa kita lakukan. Jadi apresiasi hasil karya kamu nanti Bunia yang mengapresiasikan, Bunia yang memberi penilaian ya. Langsung saja kita ke halaman berikutnya. Nah, halaman 70, kita langsung ke halaman 70. Di situ tentang soal-soal ayo berlatih. Cukup kalian kerjakan nomor 2 dan 3 saja. Ya. Nomor 2 dan 3 saja ya, Nak ya. Cukup 2 itu saja. Nomor 3-nya A, B, dan C. Kamu tulis, kamu kerjakan ya. Oke, anak-anakku sekalian,
Sekian materi dari Bunia. Semoga apa yang disampaikan Bunia bisa bermanfaat untuk kamu. Apabila Bunia dalam penyampaian banyak salah-salah kata, Bunia minta maaf. Terima kasih, jangan lupa tugasnya dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jangan lupa di like ya videonya.